Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Mira Hartati SE MM selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Muhammad Agung Fajar Fanjali, mahasiswa Universitas Terbuka, untuk menyampaikan presentasi karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran dalam Upaya Mempertahankan Minat Beli Pelanggan pada PT SMS. Berikut abstrak dari penelitian ini. Pandemi COVID-19 mengakibatkan penurunan pendapatan perusahaan PT SMS, yaitu pada tahun 2020 ada di angka 77% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan 88%, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebesar 75%. Di antara penyebabnya adalah menurunnya minat beli masyarakat dan persaingan antar perusahaan. Peningkatan 4P, Product, Price, Place, Promotion adalah cara terbaik untuk mempertahankan minat beli konsumen. Penelitian ini dibuat dengan tujuan menganalisis strategi pemasaran dalam upaya mempertahankan minat beli pada pelanggan. Jenis penelitian ini yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan deskriptif dengan menyebarkan kuesioner kepada 23 responden. Dengan hasil, PT SMS memiliki kepercayaan yang kuat oleh pelanggan, diantaranya kualitas produk, kepuasan pelanggan, loyalitas, dan akses lokasi penjualan. Sedangkan minat beli produk oleh perusahaan distribusi PT SMS menunjukkan hasil yang efektif. Keadaan ini ditunjukkan dari tingginya tingkat kepuasan pelanggan, di mana banyak responden mengatakan bahwa puas terhadap kualitas produk dan menarik lebih banyak konsumen untuk meningkatkan penjualan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena kondisi tahun 2020 di seluruh dunia mengalami wabah COVID-19. Kondisi ini memberikan individu ekonomi, pasar, keuangan, baik institusi keuangan dan pemerintah dengan sebuah peluang yang sebelumnya tidak ada. Menurut survei Kemenaker Indonesia tahun 2020, 9 dari 10 perusahaan di Indonesia terdampak langsung pandemi COVID-19, baik pangan maupun non-pangan. Artinya, 28% perusahaan di Indonesia mengalami kerugian, tidak terkecuali pada perusahaan distributor PT SMS. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab 3 rumusan masalah utama, yaitu 1. Bagaimana strategi penjualan yang digunakan untuk mempertahankan minat beli pada PT SMS. Yang kedua, bagaimana perusahaan menjaga pelanggan tetap tertarik untuk membeli pada produk PT SMS. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1. Memahami kondisi dari rencana penjualan untuk menjaga minat pembelian pada PT SMS. Yang kedua, memahami bagaimana usaha perusahaan untuk mempertahankan pembelian pelanggan pada PT SMS. Penelitian ini berlandaskan pada teori Kotler dan Armstrong 2008 bahwa strategi pemasaran adalah pemikiran di mana bisnis berusaha untuk menciptakan nilai dan keuntungan dari interaksi mereka dengan pelanggan. Sementara itu, Kus mengatakan bahwa strategi pemasaran adalah seluruh program perusahaan untuk mendefinisikan pasar sasaran dan menyenangkan pelanggan dengan menggabungkan bagian-bagian dari bauran pemasaran seperti produk, distribusi, promosi, dan harga. Sedangkan Kinner dan Taylor dalam Pratiwi et al. 2021, minat beli adalah perilaku manusia yang tercermin dalam sikap konsumsi dan memberikan respon terhadap pertimbangan apakah keputusan pembelian dilakukan atau tidak. Selain itu, Kotler dan Keller 2016 dalam penelitiannya yang dilakukan oleh Widodo 2022 menyatakan bahwa minat beli proses yang terjadi sebagai tanggapan terhadap suatu barang yang memenuhi keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian. Kinner dan Taylor dalam Pratiwi et al. 2021 dan Kotler dan Keller 2016 dalam Widodo 2022 adalah aktivitas pelanggan yang terjadi sebelum melakukan pemilihan. Ini didasarkan pada persepsi pelanggan tentang peran keyakinan dalam keputusan pembelian. Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan kuantitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif, yaitu menggunakan dengan mengumpulkan populasi penelitian
terdiri dari 23 pelanggan PT SMS. Setelah itu, presentasi tanggapan untuk setiap indikator dihitung. Setelah hasil statistik dihitung, temuan studi yang dihasilkan dianalisis peneliti mengikuti kriteria Sugiono 2012 bahwa semakin banyak presentasi responden, semakin baik pandangan responden. Dalam proses penelitian dilaksanakan dalam 4 tahap. 1. Menyajikan informasi demografis responden yang terlibat dalam penelitian, termasuk jumlah responden, usia, dan jenis kelamin. Untuk proses kedua adalah menyebarkan kuesioner pada 23 pelanggan pada PT SMS. Proses ketiga adalah pengumpulan data dari responden hasil kuesioner pada 23 pelanggan pada PT SMS. Untuk proses keempat adalah menyajikan hasil kuesioner yang telah dikumpulkan termasuk analisis deskriptif dari setiap pertanyaan yang diajukan. Dari hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan yang menarik yang bisa dijelaskan dalam tabel, yaitu data responden yang dikumpulkan terdiri dari 23 individu dengan rincian jenis kelamin laki-laki berjumlah 6 responden, perempuan 17 responden. Rentan usia responden berkisar antara 21 hingga 35 tahun. Berikut adalah distribusi usia responden. Usia 21 tahun sebanyak 1 responden, sedangkan usia 22 tahun sebanyak 3 responden. Selanjutnya 23 tahun sebanyak 7 responden. Untuk umur 24 tahun sebanyak 4 responden. Selanjutnya pada usia 25 tahun sebanyak 1 responden, sedangkan 25 tahun 1 responden. Selanjutnya pada usia 30 tahun terdapat 3 responden dan 35 tahun terdapat 1 responden. Dari data di atas bisa dijelaskan bahwa strategi penjualan untuk menekankan minat beli pada PT SMS yaitu hasil kuesioner yang telah dikumpulkan. Strategi penjualan yang diterapkan oleh PT SMS menunjukkan hasil yang sangat positif untuk menjaga minat pembeli. Dari 28 responden, mayoritas menyatakan kepuasan terhadap mereka dalam berbelanja produk dari PT SMS, di mana 13 responden 46,4% sangat setuju, sementara 10 responden 35,7% setuju bahwa mereka merasa nyaman saat berbelanja. Keadaan ini mencerminkan bahwa perusahaan telah berhasil memberikan kenyamanan, menyenangkan, dan memuaskan pelanggan dalam belanja. Indikator faktor internal yang berkontribusi terhadap kepuasan ini mencakup kualitas produk yang baik, pelayanan yang ramah, oleh servis, marketing, serta kemudian membeli barang. Produk yang berkualitas tinggi terbuat dari bahan baku berkualitas yang baik. Sangat penting untuk menciptakan pengalaman pembelian yang positif. Namun ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi strategi pada PT SMS, yaitu persaingan ketat di pasar dengan banyak produk yang dapat mendorong kepuasan pembelian pelanggan. Meskipun perusahaan telah berhasil menciptakan kerjasama yang baik dengan pelanggannya, terbukti dari 13 responden 46,4% yang yakin bahwa mereka akan membeli barang. Perusahaan harus tetap waspada menghadapi persaingan dari bisnis yang lain. Mungkin lebih menarik. Dalam hal ini, analisis pesaing sangat penting untuk memahami kualitas serta kesediaan produk yang ditawarkan oleh pesaing, serta untuk mengidentifikasi peluang bagi PT SMS. Komunikasi yang efektif juga merupakan komponen internal dari strategi bisnis pada PT SMS. Sekitar 12 responden 42,9% percaya bahwa tim pemasaran PT SMS memberikan respon positif terhadap pertanyaan atau kekhawatiran pelanggan. Sementara dari 10 responden 35,7% mengatakan bahwa strategi tim pemasaran PT SMS mendorong mereka untuk membeli produk ini, menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan strategi pemasaran komunikasi yang baik, yang tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pelanggannya, tetapi juga membantu membangun kepercayaan yang positif pada konsumen. Penggunaan media sosial dan platform digital lainnya untuk memfasilitasi komunikasi dengan pelanggan saat melakukan pembelian dapat menghasilkan komunikasi dan strategi pelayanan yang lebih efektif. Sedangkan pada pembahasan upaya perusahaan mempertahankan minat beli pelanggan, menurut hasil survei, sebagian besar responden percaya bahwa
produk yang tersedia memiliki kualitas dan harga yang memadai. Sebanyak 24 responden atau 85,8% setuju bahwa kesesuaian harga produk adalah bagian utama dalam menentukan minat beli. Faktor internal ini membuktikan bahwa pelanggan juga memiliki dampak terhadap keunggulan barang dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan yang berkontribusi pada keputusan untuk membeli. Hal ini juga mencerminkan bahwa PT SMS telah berhasil dalam menetapkan harga yang kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Meskipun hasil kuesioner didapatkan nilai produk terhadap harga cukup baik, terdapat faktor lain yang mempengaruhi daya beli pelanggan, seperti kondisi ekonomi dan daya saing harga di pasar. Dalam konteks ini, PT SMS perlu terus memantau kondisi pasar dan melakukan penyesuaian harga yang diperlukan agar tetap sesuai kebutuhan pembeli. Jika harga produk dianggap terlalu tinggi dibandingkan dengan produk sejenis di pasar, hal ini dapat memberi dampak keputusan pelanggan dalam menurunkan daya beli mereka. Sebagai hasilnya, analisis pasar yang mendalam dan pemahaman perilaku konsumen sangat penting untuk membuat keputusan pembelian yang tepat. Selain itu, hasilnya menunjukkan bahwa pelanggan semakin mencari produk yang tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga terjangkau. Oleh karena itu, PT SMS perlu melakukan strategi penetapan harga yang fleksibel, termasuk dalam penawaran diskon atau paket promo lainnya. Untuk menarik pelanggan yang cenderung posisi sensitif terhadap harga, strategi ini membantu perusahaan dalam menaikkan daya beli pelanggan dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian lebih banyak. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan promosi tahunan atau pemberian reward kepada pelanggan guna menarik perhatian pelanggan dan meningkatkan penjualan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PT SMS mempunyai posisi cukup kuat di beberapa bidang penting, yaitu kualitas produk, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan aksesibilitas lokasi penjualan. Kualitas produk yang ditawarkan oleh PT SMS dinilai baik oleh mayoritas responden, yang menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil dalam menjaga standar kualitas yang tinggi. Hal ini merupakan faktor penting dalam menarik dan mempertahankan pelanggan. Hal ini disebabkan kualitas produk yang baik bahwa konsumen seringkali memperhatikan dalam pengambilan keputusan untuk membeli. Minat sikap beli pelanggan terhadap barang yang didistribusikan oleh PT SMS menunjukkan tren positif. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya tingkat kepuasan konsumen. Sebagian besar responden menunjukkan bahwa puas dengan kualitas produk yang ditawarkan. Selain itu, sebagian besar responden menunjukkan kesiapan untuk membeli dan menyarankan produk itu kepada orang lain. Temuan ini menunjukkan perusahaan telah berhasil mengembangkan loyalitas pelanggan yang kuat, yang merupakan salah satu ukuran terpenting dari keberhasilan pendekatan pemasarannya. Selanjutnya adalah peluang signifikan bagi PT SMS untuk meningkatkan pelayanan pelanggan dan mengembangkan strategi promosi yang lebih efektif. Pengalaman pelayanan pelanggan yang baik dapat menciptakan kepuasan serta loyalitas pelanggan serta menimbulkan hubungan yang menguntungkan. Inovasi dalam pengembangan produk juga dipandang sebagai pertimbangan penting dalam mempertahankan dan meningkatkan loyalitas pelanggan, terutama di tengah meningkatnya kompetisi pasar dan perubahan harapan pelanggan untuk tetap relevan dan kompetitif. PT SMS harus mampu merespon perubahan ini. Perusahaan yang menghadapi tantangan seperti persaingan dan perubahan pemikiran pelanggan memerlukan perencanaan strategi. Selain itu, resiko fluktuasi biaya distribusi harus diminimalkan agar perusahaan tidak terjebak dalam situasi yang sulit. Sebagai saran, perusahaan atau toko yang ingin meningkatkan minat beli konsumen sebaiknya memfokuskan strategi mereka terutama 4P, produk, price, place, promotion, dengan menawarkan produk yang berkualitas baik dengan harga yang dapat dibeli dan tempat yang mudah dijangkau serta memberikan promosi yang menarik dapat mempertahankan pelanggan dalam menarik pembeli lainnya. Komunikasi efektif dapat meningkatkan kepercayaan pembeli. Selain itu, perusahaan juga perlu terus memanfaatkan digital marketing khususnya untuk menjangkau konsumen yang luas serta memperkenalkan keunggulan produk dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Penerapan kedua strategi ini secara bersamaan akan meningkatkan efektivitas pemasaran dan memperkuat posisi produk di pasar. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Mira atas waktu, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi akademik
dan manfaat praktis di bidang yang saya teliti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih.